Al-Quran, yakni surat Hud. Ayat, insya Allah hari ini kita tadabbur ayat 54 sampai 62. Baiklah, saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna naqulu illa ataraka ba'du alihatina bisu. Qala inni ushhidullaha washhadu anni bari'um mimma tusyrikun. Innakul tidaklah kami katakan illa kecuali bahwa a'taraka telah menimpakan padamu ba'du sebagian alihatina Tuhan-Tuhan kami bisu dengan keburukan. Qala ia berkata, inni sesungguhnya aku ushidu aku bersaksi Allah kepada Allah, washhadu dan kalian saksikanlah, anni sungguh aku bariun orang yang bebas atau berlepas diri, mimma dari apa yang tusyrikun kalian sekutukan. Nah, jadi surat Hud ayat ke-54 ya dan seterusnya ini masih menceritakan ya tentang kisah Nabi Hud ya dan kaumnya. Jadi menceritakan bagaimana dakwah Nabi Hud ya terhadap kaumnya, kaum Ad ya. Nah, di sini kami hanya mengatakan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atasmu. Nah, jadi kaum Nabi Hud ini menuduh ya bahwa Nabi Hud ini kena penyakit gila ya. Nah, mereka mengatakan Nabi Hud ini kena penyakit gila disebabkan oleh dakwahnya ya, sehingga Tuhan mereka itu murka kepada Nabi Hud dan menimpakan penyakit gila kepada Nabi Hud. Nah, itu adalah tuduhan mereka ya yang sangat batil ya, sangat tidak benar ya. Nah, kemudian Nabi Hud menjawab ya tuduhan mereka ini, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu sekutukan. Nah, jadi kita melihat bagaimana Nabi Hud sangat tegas ya menentang kaumnya ya, bahwa Nabi Hud dengan dakwahnya penuh keyakinan ya menyampaikan kebenaran, maka tidak ada rasa takut dan gentar sedikit pun ya atas tuduhan mereka. Nah, ini dari sini kita diberikan pelajaran ya bagaimana supaya iman kita itu mencontoh kita dari sini ya, keteguhan iman ya. Keteguhan iman, keyakinan ya bahwa apapun yang menimpa ya itu bukan karena yang lain ya, semua yang menimpa kita itu adalah Allah. Jadi kita tidak percaya kepada apapun ya selain kepada Allah. Nah, jadi kalau kita sekarang ya misalnya melihat tanda-tanda tahayul kadang ya atau ramalan-ramalan, maka ini akan menodai ya keimanan kita. Nah, akidah kita. Jadi ini dosa yang sangat besar ya ketika kita meyakini ada kekuatan lain ya, ada sesembahan lain yang bisa menimpakan keburukan ya atau penyakit tadi atau musibah ya selain Allah. Nah, jadi di sini sangat tegas ya ajaran seluruh ya para nabi dan rasul itu adalah tentang keimanan ya. Jadi tauhid ini, keimanan ini, akidah itu yang paling pertama ya dalam Islam. Ilmu yang paling utama dan pertama yang harus kita ajarkan ya, baik dalam diri kita maupun kepada anak keturunan kita. Jadi ilmu Islam itu hakikatnya ada 3 ya yang utama, yaitu yang pertama tentang akidah ini ya, tauhid atau keimanan. Nah, ini yang paling utama dipelajari ya, harus sungguh-sungguh kita dalam hidup menuntut ilmu tauhid ini, ilmu akidah. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam Islam ya, ilmu yang utama itu adalah syariat ya atau ibadah. Nah, syariat atau ibadah ini terkait rukun Islam ya yang 5. Jadi kita harus benar-benar paham bagaimana cara ibadah yang dituntunkan Rasulullah ya, bagaimana cara kita syahadat yang benar, konsekuensinya seperti apa, kemudian sholat, zakat, puasa ya dan haji.
Nah, itulah inti ya ajaran Islam yang kedua, yaitu tentang syariat. Kalau yang akidah tadi yang pertama tentang rukun iman ya, tentang rukun iman yang 6, keimanan kepada Allah ya, kepada kitab, kepada rasul, kepada malaikat ya, kepada hari kiamat dan takdir Allah. Nah, inilah yang ketiga ya, ketiga dari inti ajaran Islam adalah tentang akhlak. Nah, akhlak ini adalah wujud ya dari keimanan ya. Keimanan yang kuat, ibadah yang tulus, ikhlas karena Allah ya, maka itu akan terpancar dari akhlak. Nah, semakin iman seseorang itu kuat, ibadahnya semakin bagus ya, maka akhlaknya juga harusnya semakin bagus. Mulutnya terjaga dari perkataan yang sia-sia, apalagi perkataan yang mengandung dosa. Kemudian perkataan, perbuatan, bahkan pikirannya ya senantiasa berpedoman kepada syariat Allah. Nah, itulah 3 inti ajaran Islam, di mana tadi ini semua sama ya, semua rasul tentang akidah ini yang paling pertama diajarkan bagaimana kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa hanya Allah Tuhan ya, satu-satunya yang layak kita sembah, yang menciptakan semua alam semesta beserta kita ya, dan segala isinya. Maka hanya kepada Allah lah kita bertawakal ya, memohon pertolongan, memohon ampun. Nah, maka di sini tuduhan mereka yang mengatakan tadi bahwa Nabi Hud ya kena penyakit gila yang disebabkan oleh sesembahan mereka yang mempunyai kekuasaan, maka Nabi Hud jelas menentang ya, dan di sini menyatakan bahwa itu batil ya, dan sehingga Nabi Hud tegas di sini ya. Maka Nabi Hud mengatakan, aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah aku berlepas diri dari apa yang kamu sekutukan. Nah, jadi dalam dakwah itu ya, ketika sudah disampaikan kebenaran tapi tetap ditolak, bahkan di sini mereka melakukan tuduhan-tuduhan ya seperti itu kepada Nabi Hud ya, maka di situ Nabi Hud berlepas diri ya, akhirnya memisahkan. Jadi kalau sudah ibaratnya itu ya, kita sudah memberikan nasihat, sudah menyampaikan kebenaran, namun orang juga tidak mau menerima, maka itu bukan urusan kita lagi, serahkan kepada Allah dan kita berlepas diri dari mereka ya. Jangan sampai kita tetap bersama golongan yang kafir ya, golongan yang salah ya. Sama juga dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita sekiranya melihat ya ada lingkungan pergaulan kita di situ mengandung toksik misalnya ya, yang majelis gibah ya, kemudian majelis takabur misalnya ya, sombongan, hanya duniawi ya yang mereka urusi ya, menjauhkan kita dari mengingat Allah, maka itu kalau kita bisa menasihati itu lebih bagus ya, mengajak mereka pada kebaikan. Dan kalaupun sudah kita mengajak namun tidak diindahkan ya, atau tidak diperhatikan, tidak dianggap ya, atau bahkan kita dizalimi, maka kita harus berlepas diri ya, menjauhi yang seperti itu dan mendoakan. Itu yang upaya terakhir yang bisa kita lakukan. Nah, jadi seperti ini juga yang dialami para nabi ya, rasul, ketika umatnya itu sudah luar biasa ya, didakwahi dengan segala macam cara, namun mereka tetap ya tidak mau beriman dan menunjukkan tanda-tanda tidak akan beriman ya, maka akhirnya mereka berlepas diri dan menyerahkan ya kepada Allah apa yang akan Allah timpakan kepada mereka. Nah, maka di sini selanjutnya di ayat 55, min dunihi fakiduni jami'an summa la tunzirun. Min dunihi, dan dari selain dia, fakiruni, maka kalian lakukanlah tipu daya atasku, jami'an, semua, summa la, kemudian janganlah, tunzirun, kalian tunda. Nah, di sini Nabi Hud ya menantang ya kaumnya dengan yang lain, sebab itu jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku dan jangan kamu tunda lagi. Nah, maka Nabi Hud menantang, silahkan kalau kalian mau melakukan apapun terhadapku ya, termasuk tipu daya tadi ya, gak usah ditunda-tunda, kata Nabi Hud, gak usah sembunyi-sembunyi. Bahkan ya Nabi Hud mempersilahkan kaumnya melakukan apapun ya terhadap dirinya, karena itu bukti kekuatan iman yang luar biasa ya, sehingga tidak ada takutnya. Walaupun di sini mereka berkelompok ya, bersekutu ya, para umatnya ini ya ingin melakukan tipu daya ya terhadap Nabi Hud, maka tidak ada gentar sedikit pun ya. Nabi Hud berjuang sendirian tanpa rasa takut. Nah, itulah wujud ya keimanan yang sempurna, keimanan yang kuat,
Jadi kita di sini ketika kita sudah benar ya mengikuti petunjuk Allah dan Rasul, maka kita tidak boleh takut ya dengan apapun ancaman ya, mau ancaman tipu daya tadi ya, termasuk mungkin diomongin orang lah ya, atau mungkin apapun kezaliman yang ingin mereka timpakan, tidak perlu kita takut karena Allah yang maha melihat ya, yang maha adil ya, akan memberikan balasan sesuai apa yang dilakukan. Nah, jadi ketika misalnya ya kita sudah menyampaikan kebaikan namun ditolak ya, bahkan kita mungkin dikatakan hal-hal yang buruk ya, atau tadi dilakukan tipu daya, maka kita berserah kepada Allah ya, tidak perlu kita gentar, tidak perlu kita mundur ya, karena menyampaikan kebenaran ini ya, berdakwah di jalan Allah ini merupakan kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah ya. Sebaik-baik seorang hamba itu adalah yang mewarisi Nabi dan Rasul ya, yang mewarisi Nabi dan Rasul yaitu berupa ilmu dan mengajarkannya ya. Maka dari itu kita jangan pernah berhenti ya untuk terus menyampaikan kebenaran ya dengan segala cara, mulai dari yang terdekat ya, terutama kepada diri kita sendiri ya, untuk terus memaksa diri kita melawan hawa nafsu kita untuk tetap istiqomah di jalan Allah. Jangan pernah kita tergoda ya oleh tipu daya setan dan juga hawa nafsu serta godaan dunia. Karena umat ya Rasul di akhir zaman ini, Rasulullah yang paling khawatirkan adalah umat Rasul ini kebanyakan penyakitnya yaitu cinta dunia ya, hubut dunia ya, dan takut mati. Nah, jadi kebanyakan cinta dunia ya, sehingga menghalalkan segala cara ya untuk menumpuk harta, kadang ya untuk demi dunia ya. Manusia saat ini tidak pandang lagi mau halal haram, semua diterjang ya. Nah, itulah pelajaran bagi kita ya untuk bisa terus kuat iman ya, istiqomah dengan Al-Qur'an ini. Kita harus yakin ya, memang itulah ya, iman itu tidak cukup ya hanya dikatakan aku beriman, tapi harus dibuktikan dengan kemampuan kita ya lulus ya dalam ujian-ujian yang Allah berikan ya. Ujian itu macam-macam ya, kadang kita dikasih sakit ya, kadang kita mungkin dikasih kesenangan ya. Nah, yang banyak tidak lulus justru kadang ujian diberi kesenangan ya. Ketika manusia dimudahkan mencari harta ya, badannya terus sehat, mungkin ya keluarganya aman, tentram, kadang manusia banyak yang lalai ya, tertipu sehingga lupa bersyukur ya, sehingga nikmatnya kadang bukan digunakan untuk ibadah, tapi digunakan untuk kesombongan misalnya ya, sibuk membeli lagi ya mobil baru misalnya, atau sibuk memperindah rumah misalnya, yang seharusnya untuk ya dalam rangka kesombongan ya. Nah, itu yang harus hati-hati kita ya ketika kita diberi kelebihan harta, namun bukan menambah kita semakin taat, tapi semakin menjauhkan kita dari Allah. Ngaji semakin malas misalnya ya, rasanya sekarang itu lebih penting misalnya mencari harta ya, jadi waktu-waktunya kayaknya lebih berharga digunakan untuk mencari harta daripada misalnya duduk di majelis ilmu. Nah, hati-hati, itu adalah tipu daya setan ya, karena dengan ilmu inilah sebenarnya ya menjaga istiqomah ya iman kita, supaya tetap terus ya disiram, dipupuk, ditumbuh suburkan iman yang ada di hati kita. Nah, kalau sudah iman kering ya, bahkan iman yang sakit, itulah ya yang kita akhirnya terperdaya. Kita memandang baik ya apa yang buruk di sisi Allah, justru terbalik ya pandangan kita. Nah, maka disinilah tadi ya kita belajar bagaimana keteguhan ya iman Nabi Hud ini ya, berdakwah kepada kaumnya ya, walaupun tadi dikatakan gila segala macam ya, dizolimi, namun tidak gentar sedikit pun. Bahkan Nabi Hud di sini menantang mereka ya untuk silahkan kalian melakukan apapun terhadapku, katanya, termasuk tipu daya ya, gak usah kamu tunda-tunda. Maka tidak ada takut sedikit pun ya. Nah, disinilah kita pentingnya ya belajar kisah-kisah dari Al-Quran khususnya, karena di situ kita melihat bagaimana keteguhan iman ya para nabi rasul ya, dan juga kaum salafus soleh ya pada zaman itu. Dan tentunya ini berlaku ya untuk kita sebagai pedoman hidup kita saat ini. Apalagi kita tahu saat ini tantangan kita di umat akhir zaman ini adalah tipu daya dunia ya, yang banyak memalingkan manusia dari jalan Allah. Nah, kemudian
di ayat 56, inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Ini sesungguhnya aku tawakkaltu, aku bertawakal, Allah kepada Allah, Rabbi Tuhanku, wa Rabbikum dan Tuhan kalian, ma tidak ada min dabbah, nah dari satu makhluk melata pun, illa kecuali huwa dialah akhizun yang menguasai atau memegang binasiyatiha atas ubun-ubunnya. Inna sesungguhnya Rabbi Tuhanku, ala di atas siratin jalan mustaqim yang lurus. Nah, di sini setelah tadi kita melakukan apapun ya kebaikan, berupaya, maka Nabi Hud di sini ya menyatakan sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah. Nah, jadi kalau kita sudah berupaya melakukan kebaikan ya tadi menyampaikan kebenaran namun tidak juga diterima, ya kita bertawakal saja ya. Artinya serahkan semuanya kepada Allah. Maka Nabi Hud di sini ya mengatakan Tuhanku dan Tuhanmu, tidak ada satupun makhluk bergerak bernyawa melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya atau menguasainya. Sungguh Tuhanku di jalan yang lurus. Nah, jadi ubun-ubun ini ya tempat ruh ya dicabut itu ya, terakhir ya di ubun-ubun inilah ya kalau udah dipegang di situ ruhnya dicabut ya habis sudah, manusia tidak ada artinya apalagi ya. Jadi benar-benar manusia itu dikuasai Allah ya, tidak bisa melakukan apapun selain karena kehendak Allah. Maka tidak perlu kita takut ya terhadap ancaman ya orang-orang kafir kadang yang menakut-nakuti kita ya dengan segala macam upaya mereka untuk menghancurkan umat Islam ya. Jadi sekarang ini umat Islam itu ya seperti buih kata Rasul ya, banyak tetapi seakan-akan tidak punya kekuatan ya. Nah, tidak punya kekuatan, kita melihat bagaimana saudara kita ya di Palestina hingga saat ini ya, maupun di belahan lain ya, masih banyak yang dalam kondisi ya dizalimi ya luar biasa, tapi kita tidak bisa melakukan apapun ya karena kekuatan kita itu sudah sangat lemah ya saat ini. Nah, maka kita harus meyakini kembali ya jalan Allah inilah tadi ya Nabi Hud sampaikan, jalan yang lurus, jalan yang adil ya. Maka kita termasuk ya dikatakan di sini termasuk makhluk bernyawa, makhluk melata ya, termasuk manusia ini semua Allah yang menguasai. Nah, jadi tidak layak ya bagi manusia untuk merasa hebat ya dan merasa berkuasa untuk menimpakan sesuatu kepada orang lain misalnya dengan kekuasaannya. Tidak perlu kita takuti orang-orang yang seperti itu ya, karena merasa dia punya kekuasaan seenaknya misalnya ya mau menzalimi. Tidak perlu takut selama kita tadi berada di jalan yang lurus. Nah, jadi intinya ya dalam kehidupan ini bagaimana kita senantiasa berusaha untuk berpegang teguh ya kepada di jalan Allah dengan tentunya pedoman Al-Quran dan Sunnah ini ya di akhir zaman ini jangan pernah kita tinggalkan untuk terus bersama Al-Qurannya, untuk terus berpegang teguh kepada Sunnah Rasul, karena itulah yang akan meneguhkan ya keimanan kita, yang akan terus menumbuh subburkan kekuatan ya dalam diri kita untuk senantiasa istiqomah ya di jalan Allah. Nah, jadi walaupun ya saat ini macam-macam kadang isu ya, tidak usah itu membuat kita stres, galau ya, selama kita masih sungguh-sungguh ya melaksanakan semua syariat Allah ya dengan sholat yang khusyuk, tilawah yang istiqomah ya, kemudian kita juga senantiasa bersedekah, senantiasa melakukan amal-amal soleh, puasa dan lain-lain, zikir ya, jangan pernah lepas. Maka yakinlah ya apapun yang orang-orang kafir ingin timpakan kepada kita umat Islam itu tidak ada yang buruk ya. Kita akan selalu yakin bahwa Allah bersama orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, itulah pentingnya jangan pernah kita tinggalkan Allah. Mau diuji dengan kesenangan, maka bersyukur itu yang utama ya. Bagaimana bersyukur kita? Yaitu dengan senantiasa nikmat yang Allah berikan ini kita gunakan di jalan Allah. Mata kita gunakan untuk melihat yang baik-baik, mulut digunakan untuk berbicara yang baik ya. Kemudian harta kita gunakan di jalan Allah, jangan dalam kesia-siaan ya, hanya untuk misalnya membeli hal-hal yang dalam rangka pamer, misalnya dalam rangka bermewah-mewahan dan lain-lain. Nah, itu yang
harus kita hati-hati. Apalagi ketika dunia ini menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari komunitas-komunitas yang baik. Ya rasanya alergi gitu ya berteman orang-orang pengajian, orang-orang saleh, bahaya itu ya ketika hati kita itu sudah cenderung ya lebih cinta kepada dunia daripada ke akhirat. Nah, itu tanda-tanda hati yang mulai ya sakit ya, bahkan bisa jadi mati. Nah, yang kita khawatirkan ya sebagaimana mungkin kalau kita pernah lihat cerita ya, ada Bal'am itu ya di zaman Nabi Musa. Dia itu seorang yang sangat soleh sebenarnya ya, ulama yang luar biasa disegani ya, tapi karena tidak bersyukur ya, nah itulah yang menyebabkan dia akhirnya mati dalam kekafiran. Nah, jadi hati-hati ya ketika ulama misalnya ataupun apapun kita yang mempunyai nikmat tadi ya, namun kita lebih cenderung nanti kepada dunia ya, lupa ya akan akhirat ya, bisa jadi akhirnya diperbudak ya oleh dunia dan Allah cabut iman itu dari diri kita. Itu kalau Allah sudah murka ya, niatnya bukan ikhlas lagi karena Allah ya dalam amal ibadahnya, maka yang terjadi nikmat itu akan Allah cabut. Nikmat iman itu adalah nikmat terbesar. Nah, jadi kita mudah-mudahan ya dengan salah satunya kita senantiasa talabul ilmi ya di majelis ilmu ini, dalam rangka itu kita minta ya rahmat Allah, kita memohon ya Allah senantiasa menjaga iman kita, Islam kita. Hanya ajal yang menghentikan ya langkah kita untuk terus di jalan Allah. Nah, maka tadi dikatakan ya bertawakal ya. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini ya, pertama kita lakukan niatnya ikhlaskan karena Allah. Apapun itu, selama itu niatnya ikhlas, kemudian yang kita lakukan sesuai sunnah Rasul ya, kita ikuti bagaimana Rasulullah tuntunkan, bahkan mulai kita bangun ya sampai kita tidur lagi, ketika kita ikuti sunnah Rasul ya, maka itu semua menjadi amal soleh ya, menjadi amal yang Allah ridai. Nah, setelah itu kita bertawakal saja ya, tidak usah kita sibuk misalnya cemas ya dan segala macam ya, nggak perlu kecemasan. Kalau ada pun kecemasan dan segala macam kekhawatiran ya tentang dunia saat ini bermacam-macam carut marut ya, serahkan, tawakal tadi kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Apapun yang Allah takdirkan kepada kita, kita harus yakin, harus berbaik sangka bahwa itulah yang terbaik untuk kita saat ini. Nah, maka yakin bahwa jalan Allah ini adalah jalan yang lurus dan adil tadi ya. Jadi semua yang Allah takdirkan itu adalah keadilannya dan kebaikan. Jangan pernah ada sedikit pun prasangka buruk ya kepada Allah. Nah, kemudian di ayat 57, فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. Fa'in, maka jika tawallau, kalian berpaling, faqad, maka sungguh ablagtukum, aku telah sampaikan kepada kalian apa yang ursiltu, aku telah diutus, bihi dengannya, ilaikum, kepada kalian. Wa yastakhlifu, dan akan mengganti, Rabbi Tuhanku, kauman gairakum, kaum selain kalian. Wala tadurrunahu, dan tidaklah kalian memberi bahaya kepadanya, syai'an, sedikit pun. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku, ala kulli, atas segala hal, syai'in, sesuatu, hafizun, maha penjaga, maha pengawas. Nah, maka di sini Nabi Hud sampaikan ya kepada kaumnya, maka jika kamu berpaling, tadi ya umatnya ketika tidak mau beriman, berpaling, maka sungguh, kata Nabi Hud, aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai Rasul kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tidak dapat mendatangkan mudarat kepadanya sedikit pun. Sungguh Tuhanku maha pemelihara segala sesuatu. Nah, jadi hati-hati ya, ketika tadi ya, berpaling ya dari Islam, berpaling dari keimanan ya. Jangan dikira itu merugikan Allah, sama sekali tidak. Di sini dikatakan Nabi Hud ya, sama sekali tidak mendatangkan mudarat kepada Allah ya. Jadi orang-orang yang kafir, orang-orang yang jahat ya, yang melakukan keburukan ya, yang melakukan kemaksiatan, itu sama sekali tidak merugikan Allah. Tapi kalau sudah Allah murka tadi ya, maka disampaikan
Allah akan mengganti kamu, kata Allah, dengan kaum yang lain. Nah, hati-hati kalau hari ini ya kita tidak mau sungguh-sungguh ya istiqomah di jalan Allah, misalnya kita jauhi majelis-majelis ilmu agama, misalnya kita jauhi ya teman dengan orang-orang soleh, maka kita akan digantikan nanti dengan orang yang lebih baik dari kita. Nah, maka kalau kita sudah terganti, kita akan dipalingkan Allah sejauh-jauhnya dari Islam ya. Kita ibaratnya tuh dilempar ya dari kedekatan dengan Allah, dan yang rugi adalah kita sendiri ya. Karena semakin kita menjauhi Allah, Allah semakin menjauh kepada kita dan semakin murka. Sebaliknya ketika kita semakin mendekat, kata Allah ya, kamu mendekat dengan berjalan, aku akan dekati dengan berlari. Jadi Allah sangat senang ya orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk senantiasa berpegang teguh di jalan Allah. Dan sebaliknya, bagi orang-orang yang berpaling, itu sama sekali tidak merugikan Allah dan membuat Allah semakin murka dan menjauhi ya orang-orang yang seperti itu. Dan bisa jadi Allah akan mengganti kamu, kata Allah, dengan kaum yang lain, kaum yang beriman, kaum yang baik. Nah, hari ini kita juga hati-hati ya, umat Islam saat ini di Indonesia menurut survei itu kan sudah menurun ya. Dulu masih tahun berapa itu ya, sekitar 90% ke atas. Saat ini sudah berkurang ya, 80% kurang lebih ya. Jadi udah menurun banyak ya jumlah umat Islam di Indonesia. Hati-hati ya kalau kita tidak jaga nikmat iman ini, karena memang kebanyakan kita ya iman dari warisan ya, sehingga kadang lalai ya untuk memupuk, mensuburkan ya. Jadi iman ini memang harus dicas, harus dipupuk, ditumbuh suburkan dengan ilmu, dengan amal soleh ya. Tapi kalau kita lalai ya memupuk suburkan iman, yang terjadi bisa Allah cabut ya iman pada diri kita. Nah, kita melihat semakin jauh ya anak-anak muda hari ini dari Al-Quran ya. Saya merasakan ya ibu-ibu, kalau saya dari dulu ya misalnya mengajar ya anak-anak di Gen Z saat ini tuh beda sekali. Saya rasakan sejak COVID ya, dimana anak-anak ini terpapar dengan gadget ya, medsos ini beda sekali ya. Di masjid itu kalau sholat ya, kalau zaman dulu tuh tenang ya, anak-anak sebelum COVID itu masih, kalau masuk masjid itu adab-adab itu masih dipegang teguh ya, ditegur sekali, jangankan diomongin ya, baru dipelototin aja udah tahu mereka. Tapi anak sekarang, masya Allah ya ibu-ibu, kalau ibu-ibu tahu ya, anak-anak sekarang itu sholat itu udah kayak asal-asalan ya, di masjid itu udah kayak pasar, susah sekali diatur ya, dan mereka jauh sekali dari kehusyuan. Itu yang kami rasakan ya. Termasuk nasihat itu sangat sulit ya anak-anak sekarang itu, karena kita lihat bagaimana ya makanan-makanan yang banyak ya yang mengandung toksik ya untuk anak kita, entah itu halalnya juga masih diragukan kadang ya. Itu kan yang disenangi Gen Z sekarang ya, konsumsi makanan-makanan yang ya walau alam ya dari segi halal tayyibnya ya masih banyak yang diragukan ya. Kemudian tontonan mereka ya saat ini tuh sangat jauh ya dari hal-hal yang positif ya. Makanya ini kita khawatir ya ke depannya ini Islam seperti apa ya. Dan sebaliknya kita melihat ya di negara barat ya, sampai kemarin di Harvard ya, itu kan sampai dimusuhi ya sama Donald Trump ya, karena Harvard sepertinya berpihak banget ya kepada Palestina. Dan bahkan di sana yang cerita mahasiswa di sana itu ya, kalau puasa itu disediakan ya sama kampus itu, ada buka puasa ya, bahkan disediakan space ya untuk mereka sholat. Jadi masya Allah ya, orang-orang di sana malah berbondong-bondong masuk Islam gitu ya. Orang-orang di Amerika yang notabene banyak orang kafir ya, tapi ya itulah, kalau kita di sini lalai ya, orang-orang Indonesia ya lalai menjaga iman Islam, bisa jadi di sini yang menurun ya umat Islam, justru di sana mereka mendapat hidayah ya. Karena kalau mereka melihat ya sekarang dengan Al-Quran, kebanyakan mereka dari Palestina kemarin itu belajar ya, ada manusia ya yang punya keteguhan, kesabaran seperti itu. Apa sih yang membuat orang Palestina itu sesabar itu ya, seteguh itu, sementara manusia di dunia ini kebanyakan baru kena masalah sedikit sudah bunuh diri kadang ya, udah galau ya. Dan mereka merasakan kegelisahan, tidak menemukan ketenangan, dan mereka melihat bagaimana orang Palestina itu kuatnya kesabarannya ya dengan ujian yang sangat berat. Maka mereka penasaran, apa sih yang membuat orang Palestina itu kuat sabarnya ya seperti itu. Maka terjawablah Al-Quran ya. Al-Quran itulah yang membuat Muslim Gaza itu kuat ya, karena mereka selalu bersama Al-Quran. Al-Quran inilah sumber kekuatan yang membuat mereka bisa sabar ya dengan ujian yang sangat berat. Nah, akhirnya
Quran itu menjadi bestseller ya di negara-negara barat, dicari, diburu ya, bahkan diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Mereka penasaran apa sih isi Al-Quran, dan akhirnya mereka menemukan kebenaran di situ. Makanya banyak yang mu'alaf ya, dan bahkan ya kalau pemerintahnya sih memang kita lihat ya tetap ya pemerintahnya masih memusuhi, tapi banyak warganya ya, masyarakatnya itu yang akhirnya beriman. Nah, maka di sini tadi dari ayat ini, hati-hati kita, kata Allah, aku ganti kamu dengan kaum yang lain ya. Nah, jangan sampai kita tergantikan. Kita harusnya bersyukur ya, bagaimana iman kita bahkan dari lahir ya dapat Islam ya. Tapi kalau kita lalai menjaga, bisa jadi kita tergantikan tadi dengan kaum yang lain ya. Nauzubillah ya, summa nauzubillah, jangan sampai ya anak keturunan kita lepas ya iman Islam ini. Maka dari itu mengajak ya diri kita sendiri dan umat fillah semua ya, benteng pertama tadi akidah ini ya. Akidah ini perlu kita tanamkan ya kepada anak kita. Jangan sampai mereka berpaling dari Allah ya, bahwa Allah satu-satunya ilah ya, sesembahan Tuhan ya. Kalau kita mau minta tolong menghadapi masalah apapun, maka bawa dengan sholat, dengan sabar, kembali kepada Allah, jangan kepada yang lain. Nah, itulah yang membuat anak-anak itu mudah stres, galau, karena mereka salah pelariannya. Jadi anak-anak tuh kalau stres, galau, larinya misalnya ke konten-konten negatif, akhirnya terjerumus ke circle-circle negatif ya. Jadi hati-hati Bu, sekarang itu seperti LGBT ya, mereka itu membuat semacam situs kadang ya, ataupun juga kemarin sempat ada di Facebook ya Bu ya, yang diblokir ya, yang membuat konten cinta sedarah, nauzubillah ya min zalik ya. Jadi kalau anak-anak yang tidak paham ya masuk ke situ, nanti dimasukkan mereka grupnya ya. Itu saya pernah tanyakan tuh ke anak murid ya, bagaimana sih mereka ada yang bisa terseret ke LGBT seperti itu ya, homoseks, lesbian seterusnya. Ternyata mereka pertamanya lihat konten begitu, masuklah link yang ada di situ, dan akhirnya mereka terhubung ya dengan seluruh dunia itu, bahkan ya grupnya itu. Nah, di situ nanti mereka dicuci otaknya di grup itu, dikirimi video-video ya yang membuat ya akhirnya mereka ketagihan ya nonton pornografi ya. Kemudian tadi katanya itu seperti Illuminati ya, segala macam yang akidah itu merusak akidah ya, sampai mereka akhirnya tidak percaya Tuhan, sampai membenci Tuhan ya, dengan takdirnya segala macam. Nauzubillah ya, kalau sudah masuk grup itu katanya susah sekali keluar, karena mereka itu jaringannya sangat kuat. Itu kan di backing ya oleh kaum Zionis ya, dengan modal yang sangat besar, karena memang mereka akan menghancurkan Islam itu, tidak akan pernah berhenti kata Allah di Al-Quran ya, sampai umat Islam itu mengikuti mereka sedikit demi sedikit dan akhirnya keluar ya dari Islam. Itulah agenda besar mereka ya, menghancurkan generasi muda kita dengan seks ya, dengan sport ya, dengan sing ya, yang melalaikan anak muda kita ini dari Al-Quran, melalaikan anak muda dari ilmu dan amal ya. Nah, itulah tadi perlu kewaspadaan kita bersama ya, untuk terus menjaga ya generasi kita ini supaya bisa ya tetap dijaga Allah, tentunya dengan menjaga Allah. Nah, kemudian kita lihat ya bagaimana tadi akhir ya dari kaum yang membangkang tadi ya, kaum Ad ya, kaum Nabi Hud ayat 58. Walamma jaa amruna najjayna hudan walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa najjaynahum min adzabin ghalidh. Walamma, dan ketika, jaa telah datang, amruna azab kami, najjayna maka kami selamatkan Hud, walladzina dan orang-orang yang amanu mereka beriman, ma'ahu dengannya, birahmatin dengan rahmat minna dari kami, wa najjaynahum dan kami selamatkan mereka, min azabin dari siksaan ghalidz yang sangat keras. Nah, di sini Allah tegaskan ya bahwa ketika tadi ya suatu kaum, suatu umat ya yang tidak mau beriman ya, maka Allah akan timpakan azab ya kepada mereka. Sementara orang-orang yang beriman ya, kaum Hud tadi dan orang-orang yang beriman, maka Allah akan selamatkan ya. Nah, di sini diselamatkan Allah dengan rahmat kami kata Allah ya. Maka selamat pula mereka nanti di akhirat dari azab yang berat. Nah, jadi ini akhir ya orang-orang yang
kafir tadi yang tidak mau beriman di dunia saja sudah mendapatkan azab yang berat ya, apalagi di akhirat. Dan sebaliknya bagi orang-orang yang beriman, Allah selamatkan baik di dunia maupun di akhirat ya. Nah, jadi ini ya, kita yakin nih bahwa Allah Maha Pengasih, Penyayang ya kepada orang-orang beriman. Allah selalu memelihara ya, akan terus menjaga. Kalaupun keburukan ya, itu sebenarnya tidak buruk di sisi Allah. Itu adalah cara Allah untuk meneguhkan kembali kita ya, untuk terus kembali kepada Allah. Nah, jadi cara Allah supaya kita terus ya kembali kepada Allah itu ya, itulah ujian-ujian itu sebenarnya bentuk cinta Allah ya, kasih sayang Allah supaya kita semakin dekat kepada Allah. Jadi jangan pernah kita berprasangka buruk ya, kalau dikasih sakit, dikasih musibah ya, jangan berprasangka buruk, tapi kita yakini bahwa itu cara Allah memelihara kita tadi ya dari ketergelinciran. Karena kalau kita diuji dengan sakit, dengan musibah itu kita kan cepat ya, cepat ingat kepada Allah dibandingkan tadi diuji dengan kesenangan ya. Ya kita lihatlah bagaimana Israel itu dengan pongahnya ya, dengan sombongnya dia merasa tidak ada takutnya ya, karena dia merasa banyak yang masih mendukung dia ya. Nah, jangan sampailah kita mendukung mereka ya, tetaplah kita boikot ya produk-produk mereka itu. Ya itulah paling tidak ya upaya kita yang bisa kita lakukan dengan terus berdoa ya kepada Allah, dengan terus juga melakukan hal yang kita bisa ya, dengan mengirim ya bantuan semampu kita. Apapun yang mereka infokan tidak sampai segala macam, tetap yakin ketika kita sudah berniat ya, apalagi kita sudah mengirim, itu sudah sampai ya di sisi Allah. Walaupun misalnya zahirnya mereka halang-halangi ya masuk ke Gaza, tapi itu sudah sampai. Jadi kita tidak perlu cemas ya, tidak perlu termakan isu. Kalau kita niatnya sudah ikhlas mau membantu mereka, itu sudah sampai ya, sampai di sisi Allah pahalanya ya. Makanya kita jangan kendor ya, karena sekarang itu segala macam mereka halangi ya untuk bantuan itu masuk ya, termasuk kita ingat bagaimana ACT dulu itu ya, aksi tanggap cepat itu ya, diblokir sama mereka, dituduh yang tidak-tidak ya. Nah, itulah cara mereka melihat platform Islam yang mendukung ya Palestina, mendukung perjuangan Islam itu. Mereka lakukan tipu daya tadi ya, mereka tipu daya supaya tidak bisa lagi ya. Tapi kita jangan pernah patah semangat, tetap ya banyak cara ya untuk sampai ya, selama kita tuh niatnya ikhlas ya, maka Allah yang memelihara tadi ya. Nah, jadi yakin ya dengan kita sungguh-sungguh ya seperti Hud ya dan orang-orang yang beriman, maka Allah berjanji dengan rahmat Allah tadi ya, Allah pasti selamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian di ayat 59, wa tilka 'ad jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusulahu wattaba'u amra kulli jabbarin anid. Wa tilka, dan itulah Ad, kaum Ad, jahadu, mereka telah ingkar, bi ayati, terhadap ayat-ayat Rabbihim, Tuhan mereka, wa asaw, dan mereka durhaka rusulahu, para rasulnya, wattaba'un, dan mereka mengikuti amra, perintah, kulli, setiap jabbarin, nah yang angkuh dan durhaka. Nah, jadi di sini di ayat 59, dan itulah kisah kaum Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka mendurhakai rasul-rasulnya dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka. Nah, jadi ternyata di ayat 9 ini ibu-ibu ya, kita harus hati-hati juga. Salah satu ya yang memalingkan umat Islam tadi ya dari iman ya, dari rahmat Allah, ketika di sini ya mendurhakai ya rasul ya. Dalam hal ini ya, alim ulama yang tulus ikhlas berdakwah ya, mereka tidak pedulikan, bahkan yang mereka lakukan adalah menuruti perintah penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka. Nah, sekarang kan banyak ya kita lihat bagaimana pendukung-pendukung ya kekuasaan yang zalim ya, penguasa yang jelas-jelas salah ya didukung ya. Nah, demi kedudukan, demi jabatan ya, mereka tidak berpikir lagi haram halal ya, kalau sekiranya itu menyelamatkan mereka ya, jabatan ya, harta. Maka kita lihat sekarang bagaimana backing ya, mereka itu justru kadang di backing oleh ini ya, aparat ya. Nah, untuk melakukan keburukan ya, eksplorasi kadang ilegal ya, kita lihat ya, tambang-tambang ilegal itu kan yang membacking justru aparat ya, penguasa yang sewenang-wenang ya, durhaka. Itu justru yang mereka
turuti ya. Nah, jadi kita hati-hati juga, itu tanda kehancuran ya umat itu kalau sudah mendukung ya penguasa yang sewenang-wenang, yang zalim. Nah, jadi kita hati-hati juga ya. Nah, ini terutama ketika kita mulai memilih ya, kita harus jeli betul mana pemimpin yang sesuai syariat, yang disyaratkan oleh Islam, itu pemimpin yang seperti apa. Tentunya akidahnya itu harus benar-benar lurus ya, akidah yang murni ya. Jangan sampai kita lihat orangnya sekuler misalnya ya, apalagi orangnya itu Islamnya diragukan ya, Islam KTP misalnya. Jangan sampai kita pilih pemimpin seperti itu ya, apalagi kalau sudah ada tanda-tanda money politik, misalnya dia menghalalkan segala cara untuk berkuasa ya, bukan karena mencari ridha Allah, maka yang bahaya itu ya umatnya. Nah, ketika umatnya ini ya tadi mendukung ya penguasa yang sewenang-wenang, itu kehancuran bagi umat tersebut. Nah, jadi ini memang kita lihat bagaimana kita kadang diberi pemimpin, itu juga tergantung kita ya. Kalau kita umatnya ini soleh ya, beriman, bertakwa, maka Allah karuniakan pemimpin yang juga beriman, bertakwa. Dan sebaliknya, ketika umat itu sudah banyak yang durhaka ya kepada Allah, umat itu juga banyak yang menyimpang, akhirnya diberi penguasa yang juga menyimpang ya. Nah, tapi kita tetap positif ya, tetap harus optimis ya. Ketika kita sudah melakukan kebenaran, berusaha berikhtiar ya yang terbaik, namun misalnya hasilnya tidak sesuai ya, bertawakal tadi ya, kita serahkan kepada Allah. Ya mungkin itu memang ujian ya bagi umat Islam di Indonesia ya, bagaimana untuk kembali lagi ya, untuk mendekat kepada Allah ya, supaya dikaruniai pemimpin-pemimpin yang Allah ridhoi, yang akan membawa kepada keselamatan, kebahagiaan tadi baik di dunia maupun di akhirat. Nah, kemudian ayat 60, wa utbi'u fi hadhihi dunya la'natan wa yawmal qiyamah ala inna 'adan kafaru rabbahum ala bu'dal li'adin qaumi hud. Wa utbi'u, dan mereka diikuti, fi hadhihi, di dunia, ad-dunya laknat, wa yaumal qiyamah, nah oleh laknat pada hari kiamat, ala, ketahuilah, inna, sesungguhnya, ad, kaum Ad, kafaru, mereka telah ingkar, rabbahum, kepada Tuhan mereka, ala, ketahuilah, bu'dan, kebinasaan, li'ad, bagi kaum Ad, kaumin Hud, yaitu kaum Nabi Hud. Nah, jadi di sini Allah sampaikan ya kepada kita, orang-orang yang ingkar tadi ya, yang berpaling dari keimanan, seperti dicontohkan di sini kaum Ad ya, kaum Nabi Hud ini, karena mereka tadi ya berpaling, ingkar ya, maka kata Allah mereka selalu diikuti dengan laknat. Nah, jadi nauzubillah ya kalau sudah Allah melaknat ya. Bahkan Allah tegaskan di sini laknat di dunia ini, begitu pula di hari kiamat. Ingatlah kata Allah, kaum Ad itu ingkar kepada Tuhan mereka, sungguh binasalah kaum Ad umat Hud. Nah, jadi kalau manusia tadi ya tidak mau beriman, ingkar ya, bahkan kalaupun kita beriman hari ini tapi menjauh ya dari Islam, maka sedikit lambat laun akan kena laknat Allah ya. Semakin kita menjauh ya, semakin kita mengingkari tadi ya kebenaran Islam, menjauhi Islam, Allah akan murka baik di dunia kata Allah maupun di akhirat ya. Ini luar biasa ya, menakutkan sekali ya harusnya bagi kita ya kalau sampai Allah melaknat. Ya kita bayangkan aja ya, semua ini kan kepunyaan Allah ya. Kita pun tidak bisa bernapas kalau bukan karena karunia Allah. Kalau sudah Allah murka ya, dilaknat, itu kan sudah tidak ada lagi ceritanya ya. Di dunia sudah dilaknat, apalagi di akhirat. Nah, itulah contoh ya kaum Ad ini. Kita hati-hati sekali ya, mereka binasa ya. Nah, jadi digambarkan memang ya kaum Ad, nanti kaum Samud ya. Mereka itu kan yang pintar ya, bisa membuat bangunan-bangunan megah ya dengan kekayaan ya. Kalau kita lihat sekarang lah bagaimana orang-orang kafir itu bisa menguasai dunia ya dengan peradaban, kemodernan segala macam. Jangan sampai kita terpukau oleh hal-hal seperti itu ya. Tapi kalau jauh dari keimanan, itu bukan suatu yang membanggakan. Nah, jangan sampai umat Islam itu takjub kadang ya melihat negara Jepang misalnya majunya ya, negara Amerika misalnya. Tapi kalau tidak beriman, itu di sisi Allah justru sangat mundur ya, bukan hal yang menakjubkan ya, justru hal yang menghinakan di sisi Allah. Jangan sampai kita terbalik kadang ya. Kalau sudah lihat dunia tuh kita udah takjub aja ya melihat orang yang
dengan kemewahan. Karena makanya kita hati-hati juga tuh kalau nonton kadang ditontonkan kemewahan kita kayaknya takjub, bahkan juga ada keinginan yang seperti itu ya, berlebihan ya dalam hal dunia. Hati-hati, bisa jadi nanti dipalingkan Allah ya dari Islam karena pikiran kita didominasi oleh duniawi. Nah, jadi kita harus setting ya pikiran kita jangan sampai didominasi oleh dunia. Nah, bahaya nih kalau kita sudah dominan dunia di dalam pikiran kita, sementara kita tidak sedih kalau tilawah kita keteteran, sehari nggak dapat 1 juz, apalagi 2 juz misalnya. Zikir kita keteteran, kita kok santai-santai ya, sholat kita tidak khusyuk, kok kita tidak merasa sedih. Nih bahaya ya, yang seperti ini gejala-gejala kalau kita sudah lebih cinta dunia ya daripada akhirat. Nah, hati-hati akhirnya ya, kata Allah di sini tadi, akan Allah laknat ya orang-orang yang seperti ini ya, yang ingkar, yang menjauh ya, baik di dunia maupun di akhirat. Yaitu istidrat ya ibu-ibu ya, kalau sudah manusia itu ya, dia merasa tidak perlu lagi ya dengan Islam, merasa dia sudah dengan hartanya, dia merasa hebat segala macam ya, dia menjauhi majelis-majelis ilmu ya, tidak ada sedikit pun waktu ya untuk mendekatkan diri kepada Allah ya, hanya sisa-sisa tenaga ya, sholat seadanya ya, bahkan jauh dari kehusyuan ya, bahkan lalai cenderung ya. Nah, maka itulah yang lambat laun akan memalingkan dia dari Islam dan mendatangkan tadi laknat Allah ya. Istidrat itu ya, jadi dilanjur ya, orang bilang itu dia dimudahkan ya mendapat dunia, tidak diberikan kesusahan apa-apa, tapi membuat dia semakin jauh dari Allah. Nah, itu namanya istidrat itu. Kalau diberi kesenangan tapi justru membuat dia jauh dari Allah, itu istidrat. Nah, tetapi kalau kesenangan, kenikmatan yang Allah berikan semakin taat ya, nah itu kebaikan berarti ya. Nah, jadi harusnya itu yang paling susah ibu-ibu ya. Jadi syukur itu ya ternyata tingkatan tertinggi. Kalau sabar, orang masih bisa sabar kadang ya, sudah namanya dikasih penyakit, dikasih musibah ya, pasti langsung ingat ya ke Allah. Tapi kalau diuji kesenangan itu banyak yang lalai. Maka syukur ini adalah tingkatan yang memang sangat tinggi ya, ketika bisa senantiasa bersyukur ya atas segala takdir Allah apapun itu. Alhamdulillahi ala kulli hal ya, selalu bersyukur ya atas apapun takdir yang menimpanya. Maka itulah ya tingkatan tertinggi ya, kalau senantiasa bisa bersyukur. Nah, kemudian ini tadi ya kisah Nabi Hud ini sudah selesai. Kemudian di ayat 61-62 ini lanjutannya, jadi kisah Nabi Soleh ya. Kita lihat di ayat selanjutnya, kisah Nabi Soleh di ayat 61-62. Wa ila samuda akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ardi wasta'amarakum fiha fastaghfiruhu summa tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Qalu ya salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Langsung kita baca artinya ya tentang Nabi Soleh ini, ayat 61. Dan kepada kaum Samud ya, nah namanya kaum Samud ya, kalau tadi Nabi Hud kaum Ad, ini kaumnya Nabi Soleh disebut kaum Samud. Kami utus saudara mereka Soleh. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, Allah selalu mengutus ya, utusan Allah itu dari kaumnya sendiri ya, seperti Rasulullah ya, itu hidup 40 tahun ya, sudah dikenal al-amin, dikenal akhlaknya terpuji, yang mereka percayai ya, baru Allah angkat menjadi rasul di umur 40 tahun. Nah, tapi ternyata mereka berpaling ya, orang-orang kafir itu tidak mau menerima, padahal mereka tahu betul ya, Muhammad ya, Rasulullah itu orang yang sangat al-amin ya, sangat bisa dipercaya, sangat jujur ya, tidak mungkin dia menyampaikan kebohongan, apalagi kedustaan, apalagi hal-hal yang batil ya. Nah, itu juga begini juga di dalam kisah Nabi Soleh ya. Jadi Nabi Soleh ini juga
seseorang yang diutus di antara kaumnya ya, dan mereka kenal orang yang baik yang bahkan sangat mereka percaya ya. Tapi ketika di sini Nabi Soleh mengatakan ya, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi tanah dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya. Nah, jadi di sini sama ya, ajaran Nabi Soleh juga memerintahkan hanya menyembah kepada Allah ya, yaitu Tuhan yang menciptakan tadi ya, menciptakan bumi dan menciptakan kita ya sebagai pemakmurnya. Kata di sini yang Allah sampaikan, diperintahkan untuk segera memohon ampun ya, bertobat artinya segera beriman, segera bertobat karena rahmat Allah itu sangat dekat ya, dan memperkenankan doa-doa hambanya. Nah, jadi kita tidak boleh putus asa ya ketika melakukan kesalahan. Yang kita lakukan segera bertobat, jangan sampai lalai ya, jangan sampai lalai kita bertobat, menunda-nunda ya. Jadi setiap kesalahan ya langsung kita bertobat. Jadi kita hari ini ya masih dianggap baik ya oleh orang lain karena dosa-dosa kita masih ditutupi Allah. Allah menutup dengan rahmat kasih sayangnya ya. Seandainya aib kita ini dibongkar ya, apalagi misalnya dikasih bau gitu ya, pasti tidak ada orang yang mau mendekat kepada kita. Nah, kita masih dianggap baik karena Allah menutupi aib kita. Bagaimana aib kita ini bisa tertutup? Salah satunya dengan perbanyak istighfar ya. Taubat itu adalah cara kita supaya senantiasa Allah membersihkan diri kita ya, kemudian menutupi aib-aib kita dan kita segera bertobat. Jadi sangat utama ya di sini bertobat, beristighfar, mohon ampun ya. Itu hal yang sangat penting ya, jangan pernah kita lalai ya. Setiap nafas, hembusan nafas ya, kita usahakan kita senantiasa istighfar ya, karena kita ini tidak pernah luput ya dari salah. Nah, maka Allah akan menutupi kesalahan kita ya, membersihkan ya dosa-dosa kita dengan istighfar dan taubat. Begitu juga tadi ya kaum-kaum yang ingkar ya, ketika mereka mau sungguh-sungguh kembali kepada Allah, bertobat ya, maka rahmat Allah itu dengan mudahnya akan didapatkan ya. Dan Allah Maha mengabulkan doa-doa sebelum, tapi ya, jadi taubat ini akan terus diterima sebelum sampai ke kerongkongan. Nah, kalau kayak Fir'aun ya, dia bertobatnya udah ruh itu ada di kerongkongan. Kalau di kerongkongan ya sudah tidak diterima lagi tobat ya. Nah, kalau masih karena kan ruh itu nanti dicabut dari ujung kaki ya ibu-ibu ya, nanti ditarik gitu ya, makanya dingin dulu kakinya karena udah pelan-pelan tuh dilepas ruh ya, naik sampai nanti ke ubun-ubun itu ya. Nah, jadi kalau ruh masih belum sampai tenggorokan ya, kerongkongan, maka itu masih diterima tobat ya, saking sayangnya Allah itu. Nah, maka dari itu kita masih bersyukur ya kalau masih diberi nafas, masih diberi kesempatan hidup, perbanyak istighfar, perbanyak tobat kepada Allah. Nah, maka apa jawaban kaum Samud? Kita lihat di ayat 62. Qalu ya Salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadza atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Mereka kaum Samud berkata, wahai Saleh, sungguh engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap agama yang engkau serukan kepada kami. Nah, jadi kita hati-hati, jangan taklid buta di sini ya, diajarkan jangan asal ikuti nenek moyang kita ya. Kalau di situ sekiranya bertentangan ya dengan Al-Qur'an, dengan sunnah, maka kita tidak boleh ikut-ikutan ya. Jadi kita harus menggunakan akal pikiran kita ya dalam beriman, berislam ini, jangan taklid buta. Mentang-mentang misalnya tadi ya kita percaya betul ya, jadi selama manusia itu belum meninggal ya, itu belum bisa dikatakan baik ya. Kalau sudah meninggal, husnul khatimah itu baru baik ya. Jadi kita harus kritis juga, walaupun mungkin ulama yang sangat disegani sekalipun ya, kalau di situ yang disampaikan bertentangan ya dengan Al-Qur'an Sunnah, kita tidak boleh ikut ya, harus kritis. Termasuk pemimpin tadi ya, kalau kita diperintahkan yang dosa ya, maksiat ya, itu kita harus tegas ya untuk tidak mengikuti ya perintah. Nah, kalau
masih dalam hal kebaikan ya tidak masalah ya. Nah, jadi di sini bagaimana kaum Nabi Soleh ini ya, mereka sangat sangat percaya ya kepada Nabi Soleh sebelumnya itu mereka, karena orang terbaik di antara mereka ya, dari akhlaknya ya, kemudian mereka kenal betul ya, bahkan mereka sangat berharap tadi ya Nabi Soleh ini terus menjadi pemimpin mereka, itu harapan mereka. Nah, selama tadi mau mengikuti mereka ya, mengikuti sembahan-sembahan mereka, tapi ya ketika di sini Nabi Soleh menyampaikan kebenaran ya yang bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka, ternyata mereka tidak mau menerima ya. Nah, jadi ini yang bahaya ya ketika taklid buta ya, kadang di masyarakat yang ya kurang kritis ya, apa aja diikuti misalnya. Nah, hati-hati kita kalau itu bertentangan ya, disuruh misalnya pakai ayam hitam atau apa-apa misalnya. Nah, itu bahaya tuh kalau sudah ada syirik-syirik ya, karena ngikutin nenek moyang misalnya ya, harus begini begitu misalnya. Nah, ini yang harus kita jangan sampai ya kita ikut-ikutan taklid, mengikuti apa-apa yang bertentangan ya, walaupun sudah turun-temurun misalnya itu ya. Tapi kalau di situ ada unsur-unsur kesyirikan bertentangan dengan Al-Qur'an Sunnah, maka jangan kita ikuti ya. Termasuk kadang adat istiadat ya, baik dalam hal kadang pernikahan ataupun kelahiran atau apa ya. Kalau di situ bertentangan dengan Islam ya, kita harus tegas ya, tidak usah ikut-ikutan ngikuti ya, nggak usah takut dibilang nanti kualat, dibilang nanti mudarat. Selama itu bertentangan Al-Quran Sunnah, tidak perlu kita takut ya, maka tidak ada kemudaratan yang bisa menimpakan kita kecuali Allah ya. Nah, selama kita istiqomah di jalan Allah tadi, jalan yang lurus ya, dijamin oleh Allah, maka tidak perlu kita khawatir ya. Nah, kadang kan seperti itu ya, orang tua yang ya mungkin kurang paham ya dengan Islam, ikut aja misalnya ya tradisi nenek moyang yang bertentangan misalnya. Ya sama seperti kaum Nabi Soleh ini ya, ketika dihadapkan dengan ajaran yang benar ya, tapi bertentangan dengan ajaran nenek moyang, mereka tidak mau menerima. Ya demikian ya, wallahu a'lam bishawab. Nanti selanjutnya kita lanjutkan ya kisah Nabi Soleh. Ini sudah selesai kisah Nabi Hud, dimana tadi poin-poin pentingnya ya dari kisah Nabi Hud ini, bagaimana keesaan Allah itu ya, akidah ini benar-benar harus kita jaga ya, jangan sampai kita menyembah selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah. Jadi hanya kepada Allah lah kita niatkan ya, amal ibadah kita ikhlas hanya kita berikan kepada Allah. Termasuk harus sabar ya kita dalam berdakwah, dalam mendidik anak-anak kita ya, dalam melakukan kebaikan ya. Kita contohlah bagaimana kesabaran Nabi Nuh, Nabi Hud ya, dan Nabi Rasul lainnya. Walaupun ditolak ya, walaupun tadi dicemooh segala macam, kita tetap harus sabar ya. Kita tidak perlu ya seperti Rasulullah ya, bagaimana Rasulullah itu ketika berdakwah luar biasa ya, ujian bertubi-tubi, bahkan beliau pernah ya mau dibunuh ya kan ya. Sudahnya ditimpakan kotoran ya, segala macam ya, ejekan-ejekan itu sudah luar biasa. Tapi ketika dalam sakit beliau, Allah memberikan pilihan ya. Rasulullah pernah diberi pilihan. Apakah kamu mau diberi umur panjang sampai kamu melihat Islam itu menang, bisa mengalahkan Persia, Romawi, atau kamu mau segera bertemu denganku? Tapi apa jawab Rasul? Sudah cukup, aku ingin segera bertemu dengan kekasihku, dengan Allah. Nah, jadi luar biasa, Rasul itu tidak peduli masalah kemenangan ya, tidak ya sudah, yang penting sudah berusaha berdakwah, karena sudah sampai kata Allah ya waktunya Rasulullah, karena sudah maksimal, sudah semua dilakukan Rasul. Jadi sekarang Rasul tinggal menunggu kemenangan. Tapi kata Rasul, sudah aku ingin segera bertemu, sudah sangat rindu gitu bertemu Allah. Jadi dalam berdakwah seperti itu, kita misalnya udah nasihati, sudah mengajak, tapi juga tetap tidak mau, ya sabar aja. Tidak perlu kita memaksa sampai orang itu berubah. Nah, yang dinilai Allah itu hanya usaha kita. Ketika kita udah berusaha maksimal namun tidak diterima ya, kebaikan kita, ya sudah, itu hak prerogatif Allah ya untuk selanjutnya diapakan ya. Ya kita hanya berserah diri tadi, bertawakal. Kemudian bahaya kesombongan ini ya, dari poin-poin kisah Nabi Hud. Kaum Ad ini kan sombong ya, menolak kebenaran ya. Akhirnya itu yang didapatkan ketika manusia sombong ya, tidak mau menerima kebenaran ya, merasa ngapain gitu ngaji ya, kayak orang-orang terbelakang gitu ya. Karena kan biasanya image-nya ya kalau ngaji-ngaji itu ya orang-orang tua, yang harusnya tidak ya. Dari lahir kita bahkan disuruh menuntut ilmu sampai
maut ya, jangan menunggu pensiun nanti baru mau ngaji, jangan menunggu udah nggak sibuk, nggak ada. Waktu kita belum tahu ya kapan kita bisa. Selama kita masih ada kesempatan, jangan pernah kita sia-siakan. Maka dari itu kesombongan itu adalah menolak kebenaran ya, menjauhi kebenaran. Apa yang terjadi? Akhirnya menerima azab Allah. Kemudian poin selanjutnya adalah kekuasaan Allah tadi ya. Kekuasaan Allah itu akan menghancurkan ya mereka yang ingkar ya, dan sebaliknya Allah akan melindungi dengan kuasanya kepada hamba-hamba yang beriman. Kemudian kita juga penting berintrospeksi ya dari kisah Nabi Hud ini, agar umat ini selalu merenungi, agar kita selalu merenungi perbuatan kita ya, untuk mempersiapkan diri kita untuk akhirat kita. Jadi kita harus pikir-pikir nih, apa yang sudah kita persiapkan? Apakah cukup tilawah saya 1 juz sehari? Apakah bisa nggak saya tingkatkan 2 juz sehari atau 3 juz? Atau kita perbanyak zikirnya, la ilaha illallahnya mungkin bisa ke 1000 kali. Pikir, setiap hari kita introspeksi. Kok hari ini nggak sempat 1 juz, nggak sempat. Kita banyak-banyak istighfar. Berarti Al-Quran tidak senang dengan kita. Jadi kalau kita itu interaksi kita dengan Al-Quran kurang, bukan karena kita ini hebat ya, tapi Al-Quran itu tidak sudi memang berdekatan dengan orang-orang yang tidak cinta kepada dia. Nah, hati-hati kita, berarti kita tidak dicintai Al-Quran ya. Tapi kalau kita semakin senang bersama Al-Quran, betah bertilawah, betah sholat ya, berarti semakin cinta Allah kepada kita. Maka ini perlu kita introspeksi ya, persiapan kalau kita meninggal besok bagaimana? Apakah sudah cukup dengan amal ibadah kita hari ini? Nah, kemudian pelajaran dari sejarah kaum Ad ini ya, masih bisa dilihat ya, puing-puing bangunannya yang merupakan peradaban di zaman itu sudah sangat maju, tapi tidak ada artinya di sisi Allah ya ketika mereka ingkar ya. Tidak akan bisa mampu menolong ya mereka ya di akhirat nanti. Nah, hanya kepada Allah lah kita ya untuk memohon pertolongan, memohon perlindungan. Jangan pernah tadi kita mengandalkan misalnya kekuasaan penguasa ya, merasa aman. Karena kita kembali sendiri-sendiri, tidak ada yang bisa menolong kita nanti mulai di sakaratul maut, alam barzah, apalagi alam akhirat ya. Jadi yang bisa menolong kita hanyalah rahmat Allah tadi ya. Kemudian amal-amal soleh kita, itulah yang akan terus bersama kita. Sedangkan semua harta yang kita kumpulkan ya, orang-orang yang kita cintai sekalipun ya, anak, suami, istri kita, itu tidak bisa ya menolong kita. Yang bisa hanya amal soleh yang kita kumpulkan, yang kita bangun dengan keikhlasan. Nah, itulah yang bisa menjadi penolong kita di nanti, memberi syafaat kita. Nah, kemudian penting sekali ilmu ya. Ilmu ini akan menguatkan iman kita. Jadi jangan pernah kita jauhi majelis ilmu. Serta tadi yang poin terakhir ya, perbanyak istighfar dan bertobat ya, karena istighfar ya dan taubat inilah yang akan terus ya mendatangkan kebaikan ya, kemudian mendatangkan rezeki, bahkan ya mendatangkan keturunan-keturunan yang soleh ya. Jadi istighfar ini bukti ya bahwa kita itu memang merasa banyak salah, dan kita minta kepada Allah untuk membersihkan ya diri kita, hati kita dari noda dosa. Jadi demikian ya untuk hikmah ya dari kisah Nabi Hud yang telah kita selesaikan. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebihnya mohon maaf.